Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lola Suci Wulandari, NIM 2401011082 dari Universitas Bumigora. Hari ini saya akan mempresentasikan serta membuat API Truth inventory yang dibangun menggunakan PHP native. Nah, sebelum membuat API Truth-nya, kita harus mempunyai database terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat database menggunakan aplikasi Laragon. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai aplikasi Laragon, bisa juga menggunakan aplikasi XMPP. Oke, langkah pertama kita buka aplikasi Laragonnya. Inilah tampilan awal dari aplikasi ini. Teman-teman bisa langsung saja klik Start All untuk memulai. Terus klik kanan, pilih MySQL, kemudian pilih yang HeyDSQL. Lalu klik Open. Dan disinilah kita akan membuat database serta tabel yang akan kita butuhkan. Untuk cara membuat database-nya sangat mudah. Teman-teman bisa saja langsung klik di bagian atas ini, klik kanan, terus create new untuk membuat database baru. Untuk penamaan database-nya terserah teman-teman yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya taruh inventory suci. Terus langsung klik OK. Nah, database yang sudah kita buat sudah jadi. Setelah kita buat database, kita akan buat tabel lagi. Caranya sama saja seperti kita buat database tadi. Tinggal klik database kita, terus klik kanan, create new, pilih yang tabel. Untuk database-nya di sini saya sesuaikan dengan project soal saya, yaitu disuruh buat tabel 3 tabel serta nanti isi atau datanya 10. Dan untuk tabelnya itu ada tabel item, tabel user, dan tabel transaksi. Dan nanti juga saya akan membuat relasi one to many menggunakan Fortune key. Nah, untuk nama tabelnya di sini saya menggunakan contoh dari project saya, yaitu disuruh buat tabel user, item, dan transaction. Dan untuk fieldnya saya ikutin semua yang ada di soal. Bagian kolom di sini teman-teman langsung isi saja ID usernya. Untuk tipe datanya di sini saya menggunakan tipe data integer. Karena ID user ini dia bersifat angka. Terus lainnya saya gunakan 11. Nah, untuk menambahkan kolom selanjutnya, teman-teman bisa langsung saja klik add ini atau tambahkan. Kolom kedua ada nama. Nama ini tipe datanya varchar. Lainnya 100. Untuk kolom-kolom selanjutnya caranya juga sama kayak yang pertama. Sini email varchar juga. Terus passwordnya saya gunakan tipe data integer. Nanti rencananya passwordnya juga isinya angka semua. Terus ada dulu ini saya gunakan tipe data 6. Nah, di sini saya isi admin sama user. Terus untuk membuat primary key-nya, teman-teman langsung klik di ID user ini atau di nomor 1, klik kanan, create new index, lalu pilih yang primary key. Nah, supaya nanti ID usernya ini dia otomatis, kita atur di bagian default, pilih yang auto increment. Di bagian ini teman-teman bisa juga hilangkan centangnya. Lalu di bagian yang email ini saya create index pakai yang unique. Lalu tinggal save. Nah, untuk tabel-tabel selanjutnya caranya juga sama kayak kita membuat tabel user ini. Tinggal klik kanan di database, terus create new,
pilih tabel, isi nama, pilih add untuk menambahkan kolom. Di sini nanti saya akan mempercepat videonya supaya durasi ini tidak terlalu lama. Untuk cara-caranya teman-teman bisa melihat video ini, tinggal ikutin saja sesuai dengan tugas teman-teman atau project teman-teman. Tapi untuk cara membuat tabel dan database-nya caranya sama kayak yang saya buat ini. Cuman isi data dari tabel ini ya yang berbeda tergantung dari kebutuhan teman-teman. Nah, kurang lebih cara pembuatan database dan tabelnya seperti ini. Untuk pembuatan tabel dan database-nya sangat mudah. Selanjutnya di sini saya akan membuat relasi one to many menggunakan Fortune Key, dan untuk relasinya ada di tabel transaction. Nah, untuk membuat relasi one to many-nya menggunakan Fortune Key, di sini teman-teman pilih yang tabel transaction, terus di sini ada beberapa tab. Teman-teman pilih yang Fortune Key, terus klik add. Untuk bagian key name-nya dibiarin saja, nanti dia akan otomatis setelah kita mengatur di bagian kolom-kolomnya. Nah, di sini kita akan membuat relasi untuk tabel user. Di bagian kolom ini, teman-teman pilih ID user, terus klik OK. Itu reference tabelnya yaitu di tabel user. Untuk Fortune Key-nya pilih ID user. Untuk di kolom on update dan on delete ini teman-teman boleh di skip saja. Setelah sudah kita atur bagian kolom-kolom, reference tabel, dan Fortune Key-nya, teman-teman boleh langsung save. Nah, untuk ID itemnya juga caranya sama, tinggal klik add, di bagian kolom-kolom pilih ID item. Untuk reference tabelnya pilih tabel item, Fortune Key-nya ID user, ID item. Klik save. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat Fortune Key yang relasi one to many. Oke, setelah semua tabel dan relasi dibuat, langkah terakhir dari pembuatan database ini adalah mengisi 10 data pada masing-masing tabel. Sesuai dengan project tugas saya yang diminta untuk masing-masing tabelnya diisi 10 data. Nah, caranya itu klik pada salah satu tabel, kayak di sini pakai tabel item. Lalu teman-teman bisa klik bagian data. Nah, disinilah kita akan mengisi isi dari tabel ini atau data tabel. Untuk caranya, teman-teman bisa klik tanda plus ini atau untuk menambahkan. Terus di ID item ini, teman-teman nggak usah isi, nanti dia bakalan otomatis akan terbuat ID-nya. Untuk nama itemnya, di sini saya menggunakan contoh sabun.
terus stoknya. Untuk isi dari data ini teman-teman boleh sesuaikan dengan tugas teman-teman atau keinginan teman-teman. Di sini stoknya saya 15, harganya 10. Untuk kategorinya kenapa 3? Untuk menambahkan kolom selanjutnya, untuk kita isi datanya bisa teman-teman langsung klik add ini, terus tinggal aja isi data sesuai permintaan dari tugasnya atau dosennya. Di sini nanti saya akan mempercepat videonya supaya durasi video ini tidak terlalu lama. Oke, di sini saya sudah selesai mengisi data dari tabel item. Nah, untuk tabel usernya lakukan hal yang sama dengan mengisi ID user, nama, email, password, dan ruler. Untuk cara pengisinya sama kayak yang kita ngisi di tabel item. Terus yang terakhir yaitu di tabel transaksi. Di sini teman-teman juga masukkan 10 data yang sudah kita input di tabel item dan user. Dan pastikan nilai di field ID user dan ID item ini sesuai dengan ID yang sudah ada di tabel user dan item. Untuk pembuatan database dan tabelnya kurang lebih seperti ini. Karena kita sudah selesai membuat database-nya, sekarang kita lanjut akan membuat API CRUD-nya di VSCode. Oke, sekarang kita lanjut ke codingan API CRUD-nya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan terlebih dahulu codingannya. Kenapa saya sudah mempersiapkan dulu codingan ini? Takutnya nanti durasi videonya bakalan lebih panjang, makanya saya mempersiapkan terlebih dahulu. Nanti juga saya akan sedikit menjelaskan maksud dari file codingan ini. Nah, langkah awal yang harus kita buat itu yaitu membuat folder untuk codingan ini. Ini contoh dari struktur yang akan kita butuhkan. Nah, jika teman-teman tidak tahu cara membuat foldernya, kita buka file export, terus pilih folder Laragon, terus pilih folder www. Nah, disinilah kita buat folder database yang kita mau buat. Caranya itu tinggal klik. Berhubung saya sudah buat foldernya, di sini saya cuma berikan contoh cara buat foldernya. Terus teman-teman langsung klik folder. Nah, teman-teman bisa langsung berikan nama foldernya. Caranya cuma begitu. Terus langsung kita masuk ke aplikasi VSCode. Nah, untuk membuka folder yang sudah kita buat tadi, teman-teman pilih file, tinggal klik open folder. Nah, tinggal teman-teman cari folder yang sudah kita buat tadi. Tinggal select folder. Nah, di dalam folder ini teman-teman harus buat subfolder lagi. Nama subfoldernya itu config, public, dan search atau src disingkat. Nah, di dalam subfolder ini teman-teman harus buat file public, file index, sama file database nama database yang sudah kita buat di aplikasi Laragon tadi. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan fungsi dari file
koneksi PHP ini. File ini berfungsi sebagai file konfigurasi koneksi database yang sudah kita buat tadi, yang digunakan oleh file PHP lain. Nah, jadi setiap kali kita butuh berinteraksi dengan database seperti menampilkan data, menambah, menghapus, atau mengupdate data, kita tinggal include file ini agar koneksinya otomatis tersedia. Nah, kalau koneksi ini berhasil, maka sistem akan lanjut jalan. Nah, kalau koneksinya gagal, langsung kirim pesan error dalam format JSON dan hentikan proses agar tidak terjadi kesalahan yang lebih lanjut. Singkatnya, file ini adalah pusat koneksi antara aplikasi PHP yang kita udah buat di database MySQL tadi. Kedua ada file index. Nah, contoh kodenya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Untuk file index ini juga dia berfungsi sebagai router API. Untuk file index PHP ini dia berfungsi sebagai router API sederhana atau manual routing. Artinya file ini menemukan arah jalannya permintaan atau request ke file PHP lain berdasarkan URL yang kita akses. Nah, dengan kata lain, file ini adalah gerbang utama API. Dia mengecek endpoint apa yang dipanggil, misalnya API user, API item, atau API transaction, dan meneruskan permintaan ke file PHP yang sesuai. Yang kedua ada folder search, yang dimana ada beberapa file, ada file out, item, transaction, sama user. Untuk file auto.php yaitu dia berfungsi sebagai middleware atau autentikasi token untuk memeriksa apakah permintaan atau request API memiliki token yang sah sebelum diizinkan mengakses data. Nah, file ini membuat fungsi keamanan bernama check token yang akan mengecek apakah header auto region ada di permintaan HTTP. Terus ada file item.php. Untuk codingannya seperti ini. Nah, fungsi dari file ini adalah sebagai API endpoint untuk tabel item yang mengatur sesuai operasi truth atau create, read, update, dan delete, dan juga pencarian data item dengan fitur pagination. Nah, file ini bertugas menangani semua permintaan HTTP atau API ke tabel item di database yang udah kita buat tadi. Nah, setiap jenis metode HTTP seperti get, post, put, dan delete punya fungsi masing-masing. Seperti get menampilkan semua data, seperti get menampilkan semua data item dari tabel item. Nah, nanti juga kita akan di file item ini kita akan membuat get search, yaitu untuk mencari data berdasarkan nama item plus pagination. Bisa digunakan dengan parameter method get search. Nah, untuk post ini maksudnya untuk menambahkan item baru, sedangkan put itu untuk mengupdate, dan delete untuk menghapus data yang kita ingin hapus. Nah, kurang lebih begitulah fungsi dari file-file yang akan kita gunakan atau file-file codingan yang udah saya buat. Nah, untuk menguji coba dari codingan yang udah kita buat itu kita membutuhkan Postman. Oke, sekarang saya akan lanjut di bagian pengujian API menggunakan Postman. Nah, di sini saya sudah membuka Postman dan saya akan menjelaskan satu persatu cara mengetes API dari setiap tabel, mulai dari tabel item, tabel user, dan tabel transaksi. Nah, pertama kita buat dulu create collection. Di sini di bagian new collection-nya teman-teman boleh ganti nama sesuaikan dengan nama file yang ada di codingan tadi. Setelah mengganti nama new collection tadi, nanti teman-teman bisa klik di titik 3 ini, terus pilih add request untuk menampilkan
get, post, put, dan delete. Di sini kita buat 4. Nah, karena di soal project saya disuruh untuk menambahkan get search-nya juga, maka kita akan buat get search-nya juga. Oke, di sini teman-teman bisa saja langsung ganti namanya get. Di sini saya ganti pakai post. Terus ini put. Sini delete. Dan terakhir ada get search. Oke, sekarang kita akan menampilkan database yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan get. Nah, di sini kita masukkan endpoint-nya, kita tulis http://2 kali localhost / terus nama database-nya / nama folder tempat file item .php method sama dengan Oke, ini endpoint dari get ini, yaitu untuk menampilkan semua database yang sudah kita buat. Terus teman-teman tinggal klik send. Nah, inilah data-data yang udah kita buat tadi. Bisa dilihat. Karena get ini dia berfungsi untuk menampilkan semua data yang ada di tabel item tadi. Nah, untuk bagian post, put, del, dan get search-nya caranya juga sama. Kita tinggal isi bagian HTTP-nya di atas ini. Post ini dia berfungsi untuk membuat data baru, sedangkan post untuk mengupdate data yang udah kita buat, dan delete untuk menghapus. Sedangkan get search ini dia berfungsi untuk kita mencari sesuai nama item, berdasarkan nama item. Untuk post, put, delete, dan get-nya caranya juga sama. Tinggal kita masukin endpoint-nya di bagian ini. Oke, di sini saya akan coba di bagian post. Post ini dia berfungsi untuk membuat data baru. /2 kali localhost / nama database kita. Nah, karena di sini kita ingin membuat data baru, terus teman-teman pilih tab body, klik yang rar. Terus untuk di bagian ini pilih tipe yang Jackson. Oke, sekarang kita akan lanjut ke get search, yaitu untuk mencari berdasarkan nama item. Jangan lupa masukkan endpoint-nya. Tinggal kalian klik send. Maka dia akan muncul berdasarkan nama item. Ini sudah berhasil, sudah kita ganti. Oke, sudah berhasil.
Nah, untuk tabel usernya juga caranya sama seperti ini. Nanti saya langsung saja, karena tata caranya juga sama, nggak jauh beda sama yang di tabel item ini. Nanti yang berbeda hanya di tabel transaksi, karena dia harus masukin tokennya dulu. Sini saya akan buat new collection lagi untuk tabel users. Sekarang kita akan lanjut di tabel user. Nah, di tabel user ini caranya juga hampir sama dengan di tabel items. Hanya saja di tabel user tidak ada get search-nya, cuman ada get biasa, post, put, dan del. Caranya juga sama. Nanti saya akan mempercepat video ini supaya durasinya tidak terlalu lama juga. Untuk penjelasannya di tabel user ini saya tidak akan jelasin ulang karena langkah-langkahnya juga sama, caranya juga nggak ada bedanya. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan field tabelnya.
Oke, sekarang saya lanjut untuk di bagian tabel transaksinya. Sebelum itu, tabel transaksi ini dia berbeda dari tabel sebelumnya. Karena endpoint transaksi ini menggunakan autentikasi token agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Nah, jadi sebelum melakukan permintaan apapun seperti get, delete, post, put, kita harus menambahkan token di bagian header. Oke, kita buat dulu. Kita ganti sesuai nama file yang di coding tadi. Lalu kita tambahkan add request get. Untuk masukin add point-nya sama saja kayak yang di tabel item sama user tadi. Hanya saja kita atur di bagian auto region-nya ini, kita pilih yang bearer token, terus tokennya kita isi. Nah, di bagian token ini harus benar sesuai dengan yang sudah kita atur di file out php tadi. Kalau tokennya salah, maka dia akan muncul pesan token ini tidak valid. Terus di header kita tambahkan tadi error token. Coba kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kita menampilkan database-nya dengan menggunakan token. Nah, untuk bagian post, put, dan delete caranya juga sama, tinggal kita masukin di bagian outer region dan atur di bagian header. Ya, kita coba. Oke, sekarang kita akan membuat atau menambah data baru. Nah, caranya hampir sama kayak yang kita lakukan di tabel item dan tabel user tadi. Coba kita ulang. Masih ya. Oke, ini sudah benar.
Teman-teman di bagian ini teman-teman perhatikan aja di database teman-teman, sesuaikan aja. Coba kita lihat apakah jumlahnya udah berubah. Display. Oke. Oh, ternyata data yang kita buat tadi juga dia bisa ditambahkan, tapi kenapa di sini ada error? Nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut di put. Lanjut di bagian put, kita ganti dulu. Put ini untuk mengupdate data yang sudah kita buat. Caranya juga sama. Jangan lupa masukkan tokennya. Tidaknya juga jangan lupa diatur. Ganti deteksi. Kalau kita mau update dia berdasarkan ID transaksinya. Nah, misalnya kita mau ubah data yang ID transaksi berkelas. Saya bilang ID transaksi 10. Kita ubah jumlahnya. Tadi jumlah awalnya ada 10. Jadi kita ubah 5. Jadi 5%. Sudah transaksi berhasil diperbarui. Oke, jumlahnya sudah jadi 5. Berarti sudah berhasil. Terus terakhir di bagian delete. Kita ganti ini jadi delete. Kalau delete dia berdasarkan ID transaksi juga. Ini juga sama caranya. Yang penting teman-teman perhatikan di bagian origin sama headernya, jangan lupa masukkan tokennya. Kalau mau menghapus, jangan lupa ini harus pakai dia berdasarkan ID transaksi. Misalnya mau hapus ID, ini ada yang double ID 15. Sudah, coba kita lihat apakah sudah terhapus. ID 15 nya sudah terhapus. Jadi mau hapus ini yang double ID 16 17 sama ID 16 17 sama 20. Baik, jadi sampai di sini saya sudah menyelesaikan seluruh proses pembuatan dan pengujian API, mulai dari membuat database di aplikasi Laragon dengan beberapa tabel yaitu tabel user, transaksi, dan item. Kemudian saya juga telah menjelaskan codingan PHP atau lebih tepatnya saya di sini menjelaskan fungsi dari file-file codingan PHP ini. Untuk masing-masing yang berisi fungsi root, yaitu untuk menambahkan, update, membuat dan delete, serta menambahkan fitur autentikasi token khusus pada tabel transaksi agar lebih aman digunakan. Nah, setelah itu juga saya telah melakukan pengujian API menggunakan Postman, dilengkapi dengan fitur getShare di tabel item.
Dan terakhir juga di tabel transaksi yang menggunakan Biro Token untuk mengakses. Dari hasil pengujian di Postman, seluruh endpoint dapat berjalan dengan baik. Setiap metode mulai dari get, post, put hingga delete semuanya berhasil menampilkan dan merespon sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, dengan demikian seluruh proses pembuatan, penjelasan hingga pengujian API telah selesai saya lakukan dan berjalan dengan lancar tanpa error. Walaupun ada sedikit error tadi, tapi sudah diselesaikan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan karena di situ juga saya belajar. Semoga semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.